Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, warga Muhammadiyah dan umat Islam pada umumnya yang berbahagia. Sebentar lagi tahun berganti. Seperti tahun-tahun sebelumnya sejak zaman Kiai Dahlan, Muhammadiyah atau Suara Muhammadiyah selalu merilis kalender Masehi dan juga Hijriah di tahun-tahun yang akan datang. Nah, ini di tahun 2025 ini, nah ini kita juga merilis bentuknya masih dwi bulanan, kayak 3 tahun terakhir. Nah, khusus di tahun 2025 ini beda dengan 2024. Jadi Bapak Ibu, kalender ini tidak hanya kalender Masehi. Sejak dulu juga begitu sih, tetapi ini kalender 3. Pertama kalender Masehi atau kalender Gregorius itu, kemudian ada kalender Hijriah dan kalender Jawa Islam Sultan Agungan. Ini ada 3 angka ya. Angka yang gede ini kalender Masehi atau Gregorius. Angka kecil yang angka Arab, angka Latin 1 ini angka adalah kalender Jawa Islam Sultan Agungan. Dan yang ini angka Arab, yang benar angka Arab, ini adalah kalender Hijriah. Cara bacanya seperti ini. Nah, khusus tahun 2025 ini, kita memakai Hijriahnya pakai KIGT atau KHGT, yaitu kalender Hijriah Global Tunggal, yang dimulai pada tahun kemarin sebetulnya, tahun 1446 mulainya. Karena ini masih sudah tahun 1446, di tahun 2025 ini maka kalender kita untuk Masehinya sudah pakai KHGT. Kalau yang tahun 2024 dan sebelumnya basis Hijriahnya pakai Wujudul Hilal. Nah, ini pada prinsipnya saya kasih pengantar sedikit saja, nanti besok kapan-kapan mungkin kita bisa ngobrol dengan Pak Oman yang orang tarjih itu tentang KHGT itu secara detail. Tapi pada prinsipnya KHGT ini menganut prinsip 1 hari 1 tanggal. Jadi hari Senin, ini hari Rabu itu dimanapun juga 1 Januari. Atau 1 Januari di Indonesia, di Filipina, di Yerusalem, maupun di Tel Aviv, di Rusia, maupun di Jerman, itu harus jatuh pada hari Rabu. Itu Masehinya. Maka sama sebetulnya 1 Rajabnya itu juga pada hari Rabu juga. Kalau disebut 1 Rajab, maka itu harus hari Rabu. Disebut 3 Rajab, itu harus hari Jumat. Itu kalau kita memakai KHGT. Kalau dulu pas masih pakai Wujudul Hilal, hari kita masih dibatasi. Wujud di mana? Pertanyaan seperti itu. Apakah wujud di Indonesia? Nanti belum wujud di belahan timur, nanti masih beda lagi. Dan juga apalagi pakai Ru'yatul Hilal juga begitu. Terlihat di mana itu jadi perdebatan. Maka bisa 1 Rajab itu kalau pakai Wujudul Hilal bisa jatuh di hari Selasa, bisa hari Rabu, bisa hari Kamis. Ru'yatul Hilal juga demikian. Tapi kalau pakai KHGT, 1 Rajab itu ya harus pada hari Rabu. Itu prinsip KHGT. Ini jelas kemajuan dalam peradaban Islam dengan mengadopsi KHGT ini. Itu yang pertama. Ini khusus ini, nah khusus tahun ini, memang agak unik ini. Ini kita pamer dokumen-dokumen lama. Ini memang bukan sekedar pamer, tetapi kita membedah kekayaan kita pada masa lalu. Kalau kalender-kalender biasanya kita pamer kemajuan era kekinian, untuk ini kita expose kekayaan masa lalu. Misalnya ini, kita setiap muka ini ada 2 arsip yang kita pamerkan. Ini semuanya arsip di Suara Muhammadiyah.
Mengapa itu kita pamerkan? Mengapa itu kita expose? Itu ada alasannya. Alasan khususnya adalah sebetulnya kita itu kaya gagasan, sebetulnya pemikiran yang sekarang ini ada itu tidak boleh lepas dari rangkaian mata pemikiran pada generasi awal Muhammadiyah. Ini mulai SM tahun pertama. Nih. Nanti di Februari, misalnya seperti ini ya. Di Februari ini SM tahun pertama, tahun 1915. Ini tulisan Kiai Dahlan. Ini bukan Kiai Dahlan yang nulis, tapi Kiai Dahlan menulis, kemudian dicetak. Ini bukan tulisan tangan, tapi ini sudah cetakan pakai mesin cetak dengan huruf Jawa ini. Kiai Dahlan nulisnya juga dengan huruf Jawa saat itu, juga dengan bahasa Jawa. Jadi Kiai Dahlan itu meskipun seorang kiai yang hebat, tetapi Kiai Dahlan ini termasuk orang yang bertanggung jawab. Menjadi redaktur SM dengan bertanggung jawab, setiap terbit itu saya cek di tahun 1915 sampai 16 dan 17, itu pada edisi huruf Jawa ini selalu ada tulisan Kiai Dahlan bersambung. Judulnya itu adalah Katerangan Agami Islam dipun ringkes. Bahasa Indonesianya, gampangannya penjelasan ringkas tentang agama Islam. Ini arsip kita ada beberapa, bisa dibaca. Nanti kalau Bapak Ibu sempat ke SM, baca tulisan Kiai Dahlan bersambung menyambung ini, nanti jangan terkejut. Karena banyak pikiran Kiai Dahlan yang mungkin belum Bapak Ibu pahami. Maka kita tulis di sini untuk mengingatkan, ada gagasan besar Kiai Dahlan yang perlu dielaborasi. Nah, Januari, ya ini yang penting. Pembukaan tahun di Januari itu sengaja kita carikan arsip SM Mei 39. Bukan Januari 39. Karena Mei 39 ini memuat keputusan Tanwir yang tahun 38. Dimuat di 39 ini dengan keterangan penjelasan yang lebih rinci. Ini judulnya menetapi waktu bersidang atau mentradisikan tepat waktu. Nah, ini penting banget, ini keputusan Tanwir, ini menurut cerita Kiai A.R. Fahrudin di SM tahun 80-an, itu mengulas tulisan ini ceritanya begini, saya ndungeng. Di acara Tanwir itu terjadi perdebatan kaum intelektual Muhammadiyah saat itu, menyoroti tentang keterpurukan umat Islam di seluruh negeri. Mungkin Bapak Ibu bisa cek tahun 1920 sampai tahun 1940-an itu kan memang umat Islam remuk di mana-mana, hancur kalah di mana-mana. Apa sebabnya? Orang-orang intelektual Muhammadiyah dan Islam kala itu di Tanwir itu berdebat dengan berbagai macam teorinya. Seketika sudah hampir jam 2 pagi dini hari, Mas Mansur nyeletuk. Kok belum putus-putus? Nah, karena teorinya banyak yang diulas. Mas Mansur kemudian menyatakan kalau dalam pemikiran saya, salah satu sebab keterpurukan umat Islam itu karena tidak disiplin waktu. Disiplinnya hanya soal sholat, lainnya molor semuanya. Nah, Mas Mansur kemudian berargumen seperti itu. Orang yang tidak bisa menghargai waktu dan tidak tepat waktu, maka dia tidak akan bisa berpartisipasi dalam peradaban kinian. Kemudian ternyata ide Mas Mansur itu singkat kata langsung diterima oleh peserta Tanwir itu. Kemudian sepakat, mulai hari ini kita akan budayakan tepat waktu, tertib dalam waktu bersidang. Dimulai di Tanwir kali ini. Besok dimulai jam 7 pagi, maka jam 7 pagi itu juga kita harus mulai bersidang. Kemudian di Risalah Tanwir itu yang di SM 39 dijelaskan juga ada juklak dan juknisnya.
Salah satu juklak dan juknisnya itu adalah kalau ada undangan, apapun undangannya, maka harus dimulai pada saat undangan itu diadakan. Kalau belum quorum, maka ditunda dulu. Ditunda 2 kali kok tidak quorum lagi, maka lebih baik dibubarkan. Karena tidak ada permusyawaratan, tidak ada pertemuan, tidak ada acara apapun yang ada barokahnya ketika kita tidak komitmen soal waktu. Dan orang Islam yang tidak tepat waktu itu harus dihukumi sebagai orang Islam yang karatan, sebagai sampah peradaban. Itu di maklumat tahun 39 itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini kita pasang di Januari sengaja biar ada tradisi baru di Muhammadiyah untuk kembali tepat waktu. Karena orang yang tidak tepat waktu itu adalah harus disebut sebagai sampah peradaban. Dan dia akan kemana-mana akan menjadi benalu dan perusak. Jadi kita tertib waktu sholat itu penting, harus, tetapi itu tidak cukup. Kalau kita janjian jam 9, maka jam 9 itu juga kita harus sudah datang. Kita janji menyelesaikan pekerjaan tanggal sekian, maka itu juga harus ditepati. Orang molor pasti akan ditinggalkan. Ini kita pasang di Januari. Nah, di bulan-bulan berikutnya ya seperti itu. Ini kita cuplikkan tentang Ramadan di sini, pengumuman Ramadan. Tetapi bukan Ramadannya yang penting, tetapi ini SM zaman Jepang tahun 2604. Nah, SM sudah terbit, masih terbit di tahun 2604, tetapi tahun Jepang. Nah, ini perlu juga kita kenalkan, ternyata SM di zaman Jepang yang berat setengah mati itu, SM masih tetap terbit. Nah, kemudian di April, karena April itu Idul Fitri, maka kita kasih ilustrasi tentang halal bahalal atau halal bihalal. Ini untuk sekaligus bukti bahwa halal bihalal itu bukan istilah baru pada masa Orde Lama. Tetapi sejak tahun 1926, Suara Muhammadiyah sudah biasa memakai istilah halal bihalal. Ini bukan klaim. Ini bukan klaim istilah halal bihalal diciptakan oleh Muhammadiyah, bukan. Tetapi ini sekedar meluruskan sejarah bahwa istilah halal bihalal itu bukan istilah yang muncul pada era kemerdekaan, tapi era jauh sebelum era kemerdekaan. Selanjutnya selanjutnya di bulan Mei dan Juni. Ini ada derma-derma, ini muktamar. Muhammadiyah itu memang sejak dulu tradisinya itu adalah transparan. Transparan, kalau disumbang berapa itu harus diketahui. Tidak ada tradisi nguntit atau menyembunyikan sumbangan. Ini sumbangan untuk apa ini ya? Kongres. Ini sumbangan untuk Kongres Muhammadiyah tahun 36. Atau Muktamar Muhammadiyah sekarang namanya. Ini disebut siapa yang menyumbang. Ini ada beberapa puluh halaman SM, isinya hanya nama orang, menyumbang berapa dan apa. Ini sengaja kita pilih halaman 33, sumbangan yang berwujud uang. Ini yang paling atas yang nyumbang untuk kongres itu adalah Sri Paduka Yang Mulia Kanjeng Sultan Jogja. Ini kalau disebut mungkin Kanjeng Sri Sultan Hamengkubuwono, ini nyumbang 50 gulden. Kemudian yang nyumbang terbanyak kedua itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Suryo Dilogo Pakualam, atau sekarang namanya Adipati Pakualam. Itu nyumbang 10 gulden dan lain-lainnya. Kemudian Kanjeng Pangeran Haryo Adipati Danurjo, Raden Ngabai Ketip Arum, Raden Mas R. Noto Saputro, ya, para Raden Mas, kemudian para Haji Mas'ud, Haji Bajuri, Haji Anis juga nyumbang.
Ini yang berarti ternyata yang nyumbang Kongres Muhammadiyah itu banyak orang, termasuk orang keraton, orang Islam, dan juga dari siapa ini? Mefrob Malikus Saputro, ini nggak tahu juga ini. Mefrob itu nyonya dalam bahasa Belanda dulu. Ternyata banyak juga yang nyumbang. Kemudian yang ini, yang bawahnya ini di Sijuni, ini memang ini juga ada nama-nama, tapi bukan penyumbang, tapi nama para ulama Muhammadiyah. Jadi ulama-ulama Muhammadiyah itu dari banyak wilayah, itu didata oleh Majelis Tarjih dan disebut sebagai ulama Muhammadiyah di konsul masing-masing. Ini banyak juga, ada ratusan namanya, ada buku induknya, ada nomor baku ulamanya. Jadi tertib organisasi Muhammadiyah itu sejak zaman dahulu kala sudah tertib. Jadi kalau ada orang Muhammadiyah nggak ada ulamanya, itu mungkin bisa baca di SM ini. Ternyata banyak nama ulama dan tersebar di mana-mana. Ada di Sumatera Tengah, ada di Madura, ada di Tapanuli, ada di Palembang dan Bangka, Sulawesi Utara, Cirebon, Besuki, Kedu, mana lagi ini? Prigen, Bengkulu. Saya cuma nggak tahu juga itu Prigen, Bengkulu. Kemudian mana-mana lagi itu ternyata banyak orang ulama-ulama Muhammadiyah di sana dan itu sudah menjadi konsul tarjih Muhammadiyah setempat yang bisa, yang harus menjadi anggota lajnah tarjih ketika ada namanya muktamar tarjih. Nah, ini juga ini. Kalau kemarin 2 tahun yang lalu SM jadi berita besar di mana-mana karena bisa bikin hotel. Itu kan hebohnya di mana-mana, dianggap sebagai hotel pertama dan lain-lain kan. Dan kemudian salah paham juga sebetulnya karena wartawan-wartawan non SM itu kan kadang-kadang juga ngutipnya agak bikin heboh saja. Ternyata Bapak Ibu semuanya, bisnis hotel itu sudah lama sekali ada di Muhammadiyah. Ini di Suara Muhammadiyah tahun 1920 itu ada iklan Hotel Al-Islam. Ini yang menarik, ini direkturnya itu adalah Haji Suja. Haji Suja itu perintis PKU Muhammadiyah, murid Kiai Dahlan. Ternyata Haji Suja itu juga pengusaha hotel. Ini hotelnya luar biasa. Fasilitas yang ditawarkan di Hotel Al-Islam ini luar biasa. Sudah saat itu sudah pakai lampu Petromax, pompan. Nah, itu lampu mewah saat itu. Kemudian disebutnya lampu gasolin on the drug atau pompan. Pakai masakan Belanda dan masakan keraton. Yang masak chef atau juru masak dari keraton Yogyakarta. Nah, ini kan luar biasa ini, masaknya dijamin enak. Tamu-tamunya juga dijemput dari stasiun Tugu kalau membutuhkan jemputan. Dan juga diantar ke stasiun Tugu lagi. Nah, ini memang kamarnya mewah dan baru semuanya. Nah, ini kan Hotel Al-Islam. Hotel Al-Islam ini beralamat di mana ini? Nah, Hotel Al-Islam ini alamatnya ternyata setelah dicek ulang itu hampir sama dengan posisi kantor Suara Muhammadiyah sekarang ini. Mungkin ya sekitar di sini aja lah. Dan sekarang ada Hotel SM Tower itu. Ternyata ada jejak lamanya, kita meneruskan dan bukan sama sekali baru, dan bisnis hotel itu bukan bisnis yang jauh dari umat Islam hanya sekarang aja. Tetapi sejak dulu sudah dekat, sudah akrab Muhammadiyah, sudah orang Muhammadiyah sudah memulai bisnis hotel sejak tahun 1920 minimal. Bahkan mungkin sebelumnya sudah ada, karena Haji sudah jadi direktur Hotel Al-Islam Hotel ini. Nah, kemudian di Agustus itu kan kemerdekaan. Ternyata di Agustus itu ada seruan dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ini waktu dikhotbah di Muhammadiyah. Seruan untuk menjaga kemerdekaan. Ini peristiwa tahun 46 yang
Panglima Besar Jenderal Sudirman itu disebut sebagai mobilisasi jiwa. Ini disampaikan di dalam Malam Ta'aruf Muhammadiyah. Ini ada acara di Muhammadiyah, Panglima Besar Jenderal Sudirman menyampaikan hal ini. Panglima Besar Jenderal Sudirman mengharap semuanya berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan di tahun 46 itu. Bahkan Jenderal Sudirman juga berharap perjuangannya tidak hanya fisik, tetapi harus juga dengan doa dan tirakat-tirakat sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Ini memang tokoh Muhammadiyah yang satu ini memang luar biasa. Jenderal pertama Indonesia, alumni kader HW Hizbul Waton. Nah, si September dan Oktober ini khusus. Ini tradisi Maulid Nabi di Muhammadiyah itu ada sejak zaman Muhammadiyah ada juga. Karena di SM tahun 20 itu sudah ada arsip SM yang memuat tentang pentingnya peringatan Maulid Nabi di sini. Yang atas ini. Yang di bawah ini tahun 26. Ini memuat ini bukan Maulid Nabi yang penting, tapi ini adalah pesan untuk ibu-ibu. Bagi saya ya, karena Ngaisyah Pliken Banyumas itu di tahun 26 itu sudah bisa mengadakan pengajian yang dihadiri oleh 1.000 orang perempuan di malam hari setelah Isya. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan daerah Pliken tahun 26 itu seperti apa? Ya benar. Pliken tahun 26 itu kan pasti belum ada listrik itu. Belum ada listrik, jalannya juga nggak tahu, bisa ngumpulkan 1.000 orang perempuan untuk memperingati Maulid Nabi. Ini Ngaisyah Pliken luar biasa ini. Bahkan juga ada pengurus Ngaisyah yang dari Purbalingga juga datang ke Pliken itu untuk memberikan sambutan dan ceramahnya. Nah, nggak tahu kalau sekarang orang Pliken, Ngaisyah Pliken, kalau mengadakan kegiatan berapa ratus ribu orang yang bisa datang itu. Kalau tahun 26 sudah bisa 1.000 orang. 1.000 orang perempuan di malam hari. Itu kan nggak terbayangkan. Kalau sekarang masih mungkin ya, bisa nge-Grab, bisa Gojek, bisa apa-apa. Kalau tahun 26 belum ada Gojek, belum ada Grab, belum ada listrik, belum ada mobil, saya kira mobilnya masih jarang, jalan kakinya dari rumah jam berapa malam-malam, kalau berangkatnya bisa sore, kalau pulangnya itu jam berapa gitu loh, kok ya bisa dan juga boleh, dan juga orang Muhammadiyah saat itu juga tidak ribut untuk urusan perempuan keluar rumah malam hari, benar-benar berkemajuan sekali tahun 26. Mungkin sampai sekarang tetap berkemajuan. Jadi kalau sekarang ini ada orang yang mempermasalahkan perempuan beraktivitas, itu mungkin berkemundurannya 1 abad lebih itu. Karena Aisyah Pliken tahun 26 aja sudah beraktivitas di malam hari dan sukses besar. Nih, ini memang khusus halaman Aisyah. Aisyah Cilacap juga demikian. Yang datang cuma 150. Tapi ini Pliken 1.000 orang. Kemudian ada Vergadring Vergadring itu rapat akbar. Juga di Gombong. Memang luar biasa ini, Gombong, Cilacap, Pliken, Banyumas, ini memang dahsyat Aisyahnya pada tahun 26. Sekarang bagaimana nanti kalau ada orang Pliken, Cilacap, dan Gombong bisa bercerita. Ngaisyah sekarang dan Ngaisyah 26 pasti hebat Ngaisyah sekarang. Nah ini Desember dan November, ini edisi Milad. Edisi Milad Muhammadiyah bulan November, ini ada kado dari Sri Mangkunegoro ke-8, Allahu Yarham. Sri Mangkunegoro ke-8 ini menyatakan diri masuk Muhammadiyah atau menjadi anggota Muhammadiyah pada tahun 85. Bahkan membuat masjid di dalam lingkungan Keraton Mangkunegaran.
Dan beliau jadi warga Muhammadiyah. Jadi warga Muhammadiyah itu tidak harus orang yang sudah fasih ngajinya. Kanjeng Pangeran Adipati Mangkunegara pun boleh menjadi warga Muhammadiyah dan disambut sebagai warga Muhammadiyah. Kemudian yang bawah ini Desember tutup tahun. Itu sengaja kita pilihkan ini, tutup tahun itu adalah mempersiapkan diri untuk lebih maju dan lebih baik lagi. Itu di Desember. Untuk refleksi ke depannya seperti apa. Maka kita pilihkan arsip tentang peletakan batu pertama pembangunan ulang Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah. Pada tahun 46, Clash Belanda atau agresi Belanda itu gedung Mu'allimin itu porak-poranda karena kena bom, kena peluru, dan macam-macam dari tentara Belanda saat itu. Karena Madrasah Mu'allimin gedungnya itu dijadikan benteng atau persembunyian atau kubu pertahanan kaum republik atau laskar-laskar atau tentara Republik Indonesia pimpinan Mbah Dirman itu tadi. Salah satu yang digunakan untuk kubu pertahanannya adalah gedung Madrasah Mu'allimin yang kemudian remuk itu oleh Sri Sultan dan oleh orang Muhammadiyah pada masa damai, sudah damai, itu bangunan Mu'allimin direstorasi, dibangun ulang. Maka kita letakkan di Desember, biar ada semangat kita harus memperbaiki yang rusak di tahun ini untuk kita gunakan di tahun depan. Nah, ini Bapak Ibu semuanya tentang mengapa kita ilustrasi kalender kita tahun ini adalah arsip-arsip ini. Biar kita setiap bulannya mendapatkan inspirasi baru untuk kebaikan. Inspirasi menepati waktu di tanggal bulan Januari, inspirasi untuk giat menulis dan juga memperdalam agama Islam di bulan Februari dan di bulan-bulan selanjutnya. Dan yang tak kalah penting, kalender kita kali ini pakai KHGT yang tidak lagi dibatasi waktu tempat. Jadi di 1 Januari itu harus jatuh pada hari Rabu, 4 Rojabnya harus di hari Sabtu di belahan bumi manapun. Ini yang penting, saya kira demikian untuk pengantar kita diskusi tentang kalender ini. Nanti di bulan-bulan berikutnya mungkin Mas Budi kita bisa diskusi lagi khusus membedah masalah satu persatunya. Di bulan Januari kita diskusi tentang tradisi menepati waktu. Di bulan Februari kita bisa diskusi tentang literasi keidalan. Di bulan-bulan berikutnya kita bisa diskusi tematik tentang tema-tema ini. Minggu pertamanya apa, minggu kedua apa, minggu ketiganya apa. Mungkin kita bisa simak obrolan selanjutnya, kita jadikan obrolan kita ini atau forum kita ini menjadi forum rutin di SMTV. Jangan lupa kalendernya bisa dibeli. Memang kalender harus beli. Kalau kalender gratis biasanya tidak dihargai, kan begitu. Kalau di tempat soto itu kan kalendernya banyak, tapi gratis semuanya. Kan orang nggak bisa lihat, orang nggak mau lihat. Tapi kalau beli itu pasti bermakna dan bermanfaat. Maka yang bermanfaat memang harus dibeli. Karena yang diperoleh dengan mudah itu biasanya tidak berkesan. Begitu Bapak Ibu semuanya, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.